Kita sudah isoma selama 1 jam. Mudah-mudahan kita bisa semangat lagi untuk mengikuti paparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Andi Mursidi MSI dengan tema mengelola puluhan jurnal dari hutan ke internasional. Ini judulnya sangat menarik sekali ya, dari hutan ke internasional. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Andi Mursidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia siang hari ini, kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita pertemuan ada yang sebagian luring, ada yang sebagian jaring. Namun tentunya hal ini tidak mengurangi dari makna dan tujuan kegiatan kita pada hari ini, khususnya yang terkait dengan bagaimana kita publikasi artikel untuk tembus pada jurnal Scopus. Nah, dua pembicara sebelumnya sudah menyampaikan materi. Yang pertama terkait artikel-artikel publikasi kita yang digunakan atau diperlukan untuk jabatan fungsional akademik. Kemudian Pak Dr. Jumanto dari Malaysia lebih kepada aspek teknis bagaimana agar artikel-artikel tersebut bisa diterima, terindeks di Scopus. Banyak hal yang sudah beliau sampaikan. Nah, saya lebih melihat dari aspek nanti bagaimana kira-kira faktor apa yang menghambat. Jadi saya lebih berbicara materi saya bagi menjadi 2 topik. Tapi pada topik pertama saya tidak akan mendiskusikan itu, tidak akan menyampaikan itu di dalam forum ini. Bisa Bapak Ibu download materi saya nanti yang akan di-share. Yang ingin saya tekankan dalam kegiatan ini adalah aspek best practice atau praktek baik atau kiat-kiatnya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita akan membuat artikel tadi. Kita juga sudah melihat bagaimana ternyata satu artikel itu ternyata cukup 1 hari udah bisa selesai. Tapi sebagian kita mungkin kita masih berbicara artikel itu masih butuh waktu lama untuk kita membuat dan menyajikan artikel tersebut. Di dalam publikasi, pilihan publikasi ilmiah, Bapak Ibu, ini ada 3 media komunikasi yang bisa kita gunakan. Dan dalam kaitannya juga dengan kepangkatan atau jabatan fungsional akademik, itu memiliki nilai dan poin tersendiri. Ya. Yang pertama adalah yang pilihan kita publikasi pada jurnal. Nah, pada jurnal tadi sudah banyak disinggung, disampaikan jurnal itu secara umum ada 2, jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal internasional kita juga sudah tahu persis ada kuartir 1 sampai 4. Kemudian jurnal nasional yang ISSN yang di Indonesia ini ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kemudian yang ketiga, pilihan publikasi ketiga adalah ini juga media publikasi terkait dengan penulisan buku. Nah, penulisan buku ini bisa buku diktat, bisa buku ajar, bisa buku untuk modul. Nah, intinya ada 3 pilihan publikasi yang bisa kita tempuh. Dari 3 pilihan publikasi, memang pada awal pun ketika saya mulai menulis, masuk membuat tulisan-tulisan ilmiah, ya, umpamanya untuk akan dimuat di mana, media publikasi pada
bagian tadi Pak masih Pak dulu. Media publikasi pada bagian awal, pada bagian yang saya pilih tadi masih proseding juga masih saya pilih. Walaupun banyak rekan-rekan tadi pembicara kedua Pak Jumanto juga mengatakan sebaiknya tidak proseding. Betul. Sebaiknya banyak yang mengatakan kepada saya sebaiknya tidak proseding. Kenapa? Karena selected paper-nya itu rendah. Ya. Jadi proseding itu dimuat, kemudian apa? Kita submit, kemudian ada yang tidak direview, ya. Tapi ini sebenarnya kalau saya katakan tergantung organisasi pelaksana internasional conference yang biasa dimuat di dalam proseding. Saya pernah mengikuti suatu event dan sampai sekarang saya masih mengikutinya, dan setiap tahun ini event ini udah berlangsung 15 tahun sampai sekarang, gitu. Saya selalu aktif, selalu ikut kegiatan tersebut, ya. Publikasinya di jurnal, di proceeding macam-macam. Tapi itu reviewnya benar-benar berjalan. Ya. Pernah satu artikel saya direview oleh sampai 7 orang gitu. Nah kan sakit kepala itu kalau yang mereviewnya 7 orang. Gitu. Artinya apa? Sangat relatif. Dan yang kedua, yang menguntungkan kita dari proceeding ini lebih nanti membayar, bisa kita lihat untuk aktivitas proceeding itu, adalah di dalam aktivitas internasional conference, semata-mata saya memang tidak terlalu fokus kepada materi yang disubmit. Ada nilai lain yang saya cari. Apa? Bertemu dengan sahabat-sahabat mancanegara, berdialog dengan sahabat-sahabat mancanegara, bertukar pikiran, akhirnya kita bisa saling berbagi. Nah, dari situlah kita bisa berteman dengan sahabat-sahabat di mancanegara. Tapi kalau kita hanya lewat jurnal, kita ya sudah selesai, tidak akan ketemu itu. Nah, kenapa kok saya juga memilih proceeding, sampai sekarang juga saya masih aktif ya di kegiatan proceeding international conference online, karena kebutuhan untuk mencari sahabat dari mancanegara. Ini sangat diperlukan. Diperlukan apa? Semacam kami di STKIP Singkawang, kami mengelola jurnal dari jurnal ADRI yang 26, itu 9 jurnal ADRI itu home base-nya ada di STKIP Singkawang. Ya, yang terbanyak di ADRI itu kerjasamanya dengan STKIP Singkawang. Kemudian yang kedua, di STKIP Singkawang sendiri kami memiliki jurnal ada 12 jurnal yang kami miliki, artinya 12 ditambah 9, 21. Dan ini adalah jurnal-jurnal internasional. Nah, kalau kita berbicara tentang jurnal internasional, kita juga tadi sudah mendengar pembicara yang pertama, ya. Syarat jurnal internasional itu adalah kolaborasi, reviewer, dan editornya minimal dari 4 negara. Nah, bagaimana kita mencari editor sama reviewer dari 4 negara kalau kita tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan semacam international conference? Jadi teman-teman, betul, banyak juga international conference ini yang dalam tanda petik kita submit, bayar sekian, selesai, banyak. Tapi tergantung kita mau pilih yang mana, gitu. Dan juga saya melihat, ya teman-teman nanti bisa melihat, selama ini saya tidak terlalu pusing dengan, jujur aja, ini harus publikasi di Q berapa, di Scopus, saya tidak terlalu pusing. Pokoknya kita nulis, dimuat, publikasi, urusannya selesai. Soal nilai itu kan hanya hitung-hitungan untuk jabatan fungsional aja. Tapi ide karya kita tetap berjalan. Ya. Nah ini 3 pilihan publikasi. Lanjut Pak. Ini pada bagian berikut ini langkah-langkah untuk kita dalam memulai menulis. Ya. Topik kita dalam menulis itu tidak perlu yang rumit-rumit. Yang pertama adalah kita memilih tadi pembicara kedua udah yang terkait dengan topik, hal-hal yang sederhana itu bisa kita angkat menjadi topik. Ya. Tapi yang paling penting dalam memilih topik itu bagaimana kita membuat judulnya, judul materi ilmiah kita agar itu eye-catching istilahnya. Orang melihat judul itu langsung tertarik.
Juga hal yang penting kita memilih topik. Tadi juga sudah diingatkan oleh pembicara yang pertama, akan lebih baik seharusnya materi-materi yang kita tulis itu terkait dengan disiplin ilmu kita. Umpamanya kalau saya katakanlah di bidang manajemen pendidikan, tapi saya juga tidak pusing teman-teman. Contoh aja kejadian banjir yang barusan cukup ribut juga di Kalimantan Barat, itu di Sintang, itu di tempat saya, jadi kejadian banjir. Itu dalam waktu 1 minggu, saya menyelesaikan suatu artikel. Dan sekarang sudah proses submit di saya ambil di Q3 dan atau saya lupa Q3 kalau saya tidak keliru. Saya submit ke Scopus. Yang saya tulis adalah yang terkait dengan aspek kebencanaan. Lah kan bukan disiplin ilmu saya. Tapi kenapa kok saya tulis? Saya pikir-pikir yang dokumen, karena saya sudah cari dokumen-dokumen banyak kejadian bencana alam semacam itu di tempat kita masih sangat terbatas. Nah, saya ingin mendokumentasikan bagaimana suatu aktivitas punya kejadian bencana itu ada di dalam media atau di jurnal ilmiah. Makanya saya tulis, walaupun saya tahu itu bukan disiplin ilmu saya, mungkin juga nanti dalam pengajuan kepangkatan itu katakanlah tidak nilai, lagi-lagi bagi saya bukan itu yang saya cari, tapi yang saya utamakan adalah bagaimana kita mendokumentasikan aktivitas-aktivitas di sekitar kita ini dalam konteks ilmiah. Sehingga nanti 10 atau 20 tahun lagi orang kalau mencari terkait dengan bencana alam, banjir yang di Sintang yang 1 bulan, kejadian banjir yang di Sintang itu, ini ada di aktivitas di dunia ilmiahnya. Nah, tapi kalau teman-teman ingin fokus benar-benar ke dalam bidang ilmunya, itu pilihan, saya katakan. Macam saya mau masuk ke sana, yang penting itu ada niat dan ada tujuan saya. Kenapa saya kok memilih, katakanlah, walaupun bukan bidang ilmu saya masuk ke sana, tapi saya menulis juga, referensi juga, seperti yang tadi yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh pembicara kedua. Kemudian metodologi, hal kedua, langkah-langkah yang harus kita pikirkan. Setelah kita mendapat suatu topik, itu adalah metodologi atau alat analisis. Jadi metodologi apa yang akan kita gunakan sebagai pisau untuk menganalisis topik yang kita pilih. Gitu. Umpamanya contoh teman-teman, bagaimana kita meningkatkan nasionalisme, umpamanya nasionalisme murid yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ya. Apa faktanya? Faktanya murid-murid yang ada di daerah perbatasan itu, mereka lebih familiar dengan budaya negara tetangga. Bahkan untuk alat transaksi pun mereka lebih banyak menggunakan nilai rupiah. Nilai ringgit. Jadi barang-barang itu nominalnya ringgit, kalau kita mau bayar pakai rupiah, baru penjualnya hitung, kalkulator, sekian ringgit kali sekian rupiah, bayarnya sekian. Apa yang akan kita gunakan untuk meningkatkan? Ini kan kalau berlangsung terus, ini kan akan terjadinya degradasi, akan terjadi penurunan terhadap yang terkait dengan aspek-aspek katakanlah bela negara, pengamalan Pancasila. Nah, ini apa yang metode yang paling pas umpamanya gitu. Seperti tadi umpamanya yang teman-teman ungkapkan tadi di diskusi sebelumnya adalah tentang learning loss. Apa yang kita cari di dalam learning loss ini? Apakah faktor penyebab learning loss itu sendiri, kemudian atau bagaimana kita mengatasi learning loss itu sendiri. Nah, kalau kita untuk mengatasi learning loss, nah ini tentunya metode-metode yang terkait dengan metodologinya ini yang harus sesuai gitu. Semacam tadi saya ungkapkan, umpamanya dengan kejadian banjir di Sintang itu, apa metode yang akan saya gunakan gitu. Nah, akhirnya saya menemukan satu metode umpamanya yang terkait dengan metode RCA ya. RCA dan pipeway. Jadi semacam itu. Jadi ini metode. Jadi ini penting. Jadi metode ini sudah kita pikirkan di awal. Untuk mencari metode itu tidak sulit. Seperti yang sudah diungkapkan
cara kedua, itu hampir sama, kurang lebih itu. Hampir sama dengan kita mencari referensi. Kurang lebih hampir sama semacam itu. Jadi kita tinggal masuk di web, kemudian kita masuk bagaimana materi referensi jurnal yang akan kita tulis, kemudian di situ pada bagian abstrak itu dia pasti berbicara tentang metodologi. Nah, kita tinggal lihat metodenya ini pas tidak dengan isu atau topik yang kita angkat di dalam penelitian. Itu saya tidak perlu membahasnya lagi. Kemudian struktur. Struktur ini penting, Bapak Ibu, karena struktur ini terkait nanti kemana artikel ini akan kita submit. Kalau artikel ini akan kita submit ke jurnal, kita udah punya pilihan jurnal, sebaiknya menulis artikel itu sudah mengacu kepada jurnal yang kita tuju. Kepada jurnal yang kita tuju. Jadi begitu, jadi caranya jadi semacam itu. Kemudian yang berikutnya adalah mulai proses menulis. Mulai proses menulis, ini saya katakan kita harus fokus, karena proses menulis, apalagi kalau kita menulis, saya juga salut tadi mendengar ada seorang penulis di Scopus, kemudian satu hari bisa satu. Nah sekarang kalau artikel kita itu berbasis kepada penelitian lapangan, ya, karena memang kita, nah bagaimana mengolah data, bagaimana mencari data, kemudian bagaimana menganalisis data. Nah ini bisa satu hari itu sangat luar biasa, ya. Saya juga baru mendengar tadi, belum melihat secara detail bagaimana struktur tulisan, kemudian terutama hal-hal terkait dengan analisis. Tapi dengan terindeks Scopus artinya kelayakan artikel itu sangat bagus, ya Bapak Ibu. Kemudian memilih media publikasi, setelah artikel kita buat, tentunya media publikasi yang kita pilih, tadi ada pilihan apakah mau di international conference, kemudian apakah mau di jurnal, apakah kita mau membuat buku, ya. Dan yang paling penting kalau kita sudah memilih suatu jurnal, ya, kita memilih suatu jurnal, setiap jurnal itu pasti memiliki template. Nah, kalau jurnal itu sudah memiliki template, ya sudah kita ikuti panduan kita, panduan jurnal itu, apa yang harus kita lakukan. Umpamanya judul itu harus berapa kata, abstrak berapa kata, kata kunci berapa kata kunci, ya. Kata kunci itu biasanya 3 sampai 7 ya. Biasanya 3 sampai 5, tapi tadi malam saya baca suatu buku ada 3 sampai 7 kata kunci, itu bisa, ya. Kata kunci itu bukan hanya kata tapi lebih kepada frase, ya. Oke, berikutnya, Pak. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita tidak melulu, saya katakan, fokus berbicara tentang kita submit kepada jurnal Scopus. Tapi kita harus berpikir, kalau saya menulis ini, kemudian saya publikasi saya itu untuk apa? Kalau teman-teman berpikir, publikasi itu untuk kenaikan jabatan fungsional akademik. Oke, ini pilihan kita yang pertama, ya. Pilihan publikasi adalah jabatan fungsional akademik. Nah, jabatan fungsional akademik, kita ini di level mana? Apakah dari 0 mau ke asisten ahli mau ke lektor mau ke lektor kepala, atau lektor kepala mau ke guru besar? Nah, ini dulu kita tentukan. Kita harus tahu posisi kita, atau kita gunakan jabatan fungsional akademik itu untuk baru kita mencari kriteria jurnal yang sesuai dengan kebutuhan jabatan akademik kita. Nah, jangan sampai punya teman-teman katakanlah baru mau memulai, baru mau masuk ke asisten ahli, pilihannya ke Q1. Kan terlalu tinggi. Nanti kalau ditanya, loh kok enggak selesai-selesai urusan jabatan fungsional akademiknya? Saya masih berusaha submit ke Q1. Nah, kan enggak nyambung, teman-teman. Padahal submit kepada jurnal nasional yang ada di Indonesia aja itu sudah cukup. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi teman-teman, jadi pilihan jurnal itu disesuaikan dengan
kebutuhan kita. Kita ini mau kemana? Kalau hanya untuk asisten ahli sampai ke lektor itu, ya cukup aja. Sesuai dengan kriteria pilihan, cukup jurnal Sinta aja, akreditasi Sinta. Gitu. Tapi kalau ingin yang lebih, mau ke Scopus juga ini saya katakan suatu pilihan. Ya, pilihan itu kan tergantung setiap orang. Hanya kan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi. Salah satu konsekuensi kalau kita memilih jurnal Scopus itu adalah kita publish-nya katakanlah umpamanya bulan Juli sampai Desember 2021, kita baru dapat hasilnya itu nanti di 2022, mungkin di Juli sampai di Desember gitu. Jadi hasilnya cukup lama. Tapi kalau hanya sekedar untuk jurnal Sinta, kita publikasi kebutuhan kita hanya untuk ke lektor, berarti kan kita butuh cepat. Di jurnal Sinta itu paling-paling lama ya setengah tahun ya, karena dia mengikuti aktivitas siklus terbitnya dia. Nah jadi pilihannya yang ingin saya tekankan adalah kemana kita submit itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kita ingin belajar, ingin hasil yang juga lebih bagus, tentunya memang disarankan kepada jurnal yang grade-nya sudah tinggi seperti di jurnal Scopus. Kemudian pilihan publikasi yang kedua adalah yang terkait dengan kewajiban studi. Nah, kewajiban studi kita tahu setiap perguruan tinggi di jenjang S1, S2, dan doktoral ya, itu harus publikasi. Di S1 bisa cukup di repository, kemudian S2 dan S3 ini harus ke jurnal internasional. Beberapa perguruan tinggi, ini kebijakan antar perguruan tinggi memang berbeda-beda. Dan juga yang saya tahu di aktivitas pilihan untuk kewajiban yang studi, menulis artikel ilmiah di kewajiban studi, ada juga mungkin ini bisa teman-teman di UMAHA yang kita akan menyelenggarakan international conference ya. Ini ada kewajiban mahasiswa-mahasiswa program studi magister atau doktor mereka untuk berpartisipasi sebagai pembicara international conference. Nah, ini bisa dimanfaatkan agar mereka memiliki media untuk memenuhi kewajiban studinya, tapi di sisi lain juga international conference yang akan dilaksanakan itu bisa berlangsung sukses. Kemudian pilihan untuk apa kita publikasi, ini yang ketiga adalah yang terkait dengan luaran hibah. Luaran hibah ini banyak kita bisa ketahui, ya mungkin teman-teman UMAHA juga sudah tahu persis, para peserta kegiatan ini juga, luaran hibah ini macam-macam untuk ini, tergantung target hibahnya bagaimana. Seperti kemarin punya hibah talenta inovasi untuk skim skripsi, kemudian ada juga untuk skim publikasi ilmiah. Nah, untuk publikasi ilmiah, skim publikasi ilmiah, hibah talenta inovasi ini adalah harus publish di jurnal Sinta 4. Nah, jurnal Sinta 4. Ini cukup repot juga, ya. Karena kebetulan STKIP Singkawang, ini kami hibah talenta inovasi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kami berada di posisi 7 dan posisi 8 penerima hibah terbanyak dari seluruh Indonesia. Padahal kampus kami ini adalah kampus kecil di tengah hutan gitu loh. Tapi kami bisa merambah, kita bisa eksis di dalam perolehan hibah terbanyak gitu. Dan ternyata cukup repot juga ketika kita harus publikasi di jurnal Sinta 4. Tapi alhamdulillah tadi saya sudah dapat laporan dari teman-teman di kampus. Untuk proses hibah, SPJ hibah kita udah beres semua. Mahasiswa sudah upload semua laporan, artinya untuk yang hibah di Sinta 4 kita sudah tidak ada masalah. Oke. Nah ini juga terkait dengan pemilihan jurnal Bapak Ibu. Ada beberapa teknik atau metode pemilihan jurnal, apakah tadi kalau kebutuhan kita harus memilih jurnal pada jurnal Scopus, ya.
mau miliki satu Q2, Q3 atau Q4 ini kita sesuaikan dengan pertama kebutuhan kita itu di Q berapa, kemudian yang kedua yang perlu saya tekankan adalah kelayakan artikel kita ini kira-kira layak enggak masuk umpamanya di Q2. Jangan sampai ternyata kualitas artikel itu kita aja di Q4 aja menjadi tanda tanya, tapi coba-coba submit ke Q2. Nah, ini akan jadi problem. Apa problemnya? Waktu. Karena untuk publish ya, kita udah submit sampai publish di Q2 atau apalagi di Q1, ini waktunya cukup lama. Artinya apa? Kita akan kehilangan waktu. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kita harus publikasi di mana. Ini yang paling utama. Yang jelas kalau dosen kebutuhan utamanya adalah untuk jabatan fungsional akademik. Kalau jabatan fungsional akademik, katakanlah untuk ke guru besar itu, kalau saya tidak keliru, ke guru besar cukup 1 untuk di Q2. Nah ini yang kita kejar. Tapi kualitas artikel kita harus harus di grade-nya di Q2. Bagaimana kita mengetahui apakah artikel kita ini pantas enggak di Q2 umpamanya? Itu sederhana kalau saya bilang, kita harus rajin atau membacalah publikasi-publikasi jurnal di Q2. Lah kita tidak pernah baca di Q2, tiba-tiba kita berpikir, wah kualitas artikel saya ini memang layak. Gitu. Nah apalagi ketika kita lihat referensi, wah ternyata referensinya juga banyak referensi lama, atau referensinya tidak mendukung, katakanlah karena kualitas-kualitas yang terkait. Itu tadi Pak Jomanto mengatakan satu halaman hanya mungkin 1 atau 2 referensi, tapi kepinginnya nembus di Q2 gitu. Nah ini kan enggak ngangkat, enggak nyambung gitu loh. Artinya kita harus bisa menilai sendiri kelayakan artikel itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya umpamanya di jurnal nasional ya, di jurnal nasional umpamanya kita ada pilihan Sinta 1 sampai Sinta 6. Kebetulan kami di STKIP Singkawang, kami baru sampai pada Sinta 2 yang jurnal paling tinggi, tapi ini juga udah cukup membuat kami senang, karena dalam pengelolaan jurnal Sinta terbanyak, kemudian jurnal internasional terbanyak di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, itu terbanyaknya ada di kampus STKIP Singkawang, mengalahi perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi banyak-banyak. Jadi ini juga, nah, mengelola jurnal ini memang cukup berat kalau SDM kita tidak siap. Apalagi kalau umpamanya katakanlah, ya maaf saya katakan, pimpinan perguruan tinggi itu kan masa jabatannya kan hanya 4 tahun. Ketika 4 tahun ini yang jadi bukan orang saya, dalam tanda petik orang saya, cenderung mengganti orang. Saya katakan. Nah kalau sudah mengganti orang, berarti itu akan ada discontinue management, saya katakan. Nah ini yang menjadi problem. Kenapa kok banyak jurnal-jurnal di Indonesia, bahkan perguruan tinggi yang saya katakan, mungkin di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi ini tidak bisa seperti tempat kami di STKIP Singkawang. STKIP Singkawang ini kan perguruan tinggi yang usianya baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Kalah jauh dengan UMAHA gitu. Tapi bisa eksis lah. Kenapa? Nah, karena kebetulan sejak awal berdiri sampai sekarang ketuanya masih saya kan gitu. Ketua masih saya, kemudian enggak ada masalah. Kita mau ketua seumur hidup pun enggak ada masalah. Kan tinggal kita swasta, teman-teman ya. Ada yang bertanya, kalau periode tetap aturan main kita 4 tahun, apa saya masuk periode ketiga, ini kan aturan main tinggal kita aja. Kalau diganti dengan orang lain, discontinue yang lain-lainnya kan tambah kacau. Nah, di tempat kami memang tidak ada batasan periode kapan ketua itu harus berhenti. Jadi kalau selama katakanlah senat memilih, ya udah tetap jalan. Bahkan ya mungkin jadi ketua seumur hidup. Saya katakan tidak apa-apa. Ada satu perguruan tinggi di Jakarta, ketika saya tahun 90-an, saya bekerja di Surabaya, ketemu beliau sudah rektor. Sampai hari ini beliau juga masih rektor. Sah-sah aja. Kenapa? Kalau disuruh ganti, umpamanya
ada pihak tertentu yang mengingatkan, beliau seorang ibu kok ini apa enggak diganti? Kalau saya diganti enggak apa-apa, saya siap setiap saat. Tapi kalau ada penurunan, ada apa-apa dengan kampus saya, Bapak bisa tanggung jawab? Kan enggak berani. Nah, akhirnya apa? Kalau beliau memang menunjukkan peningkatan yang bagus, itu tidak ada masalah. Nah, ini terkait dengan bagaimana juga saya kembalikan tadi kita dalam mengelola jurnal ini. Ya, pernah juga saya sampaikan di dalam pengelolaan jurnal ini, kami memiliki apa yang disebut dengan lembaga pengelola jurnal ilmiah. Jadi ini jabatan struktural yang memang digaji seperti macam wakil rektor, dekan, dan apa jabat yang lain, setiap bulan kita gaji. Tugasnya hanya itu, sebagai lembaga pengelola jurnal. Nah, di bawah itu ada lagi yang terkait dengan operasional. Yang operasional ini tidak terkait dengan jabatan, sebagai editor and chief, yang bertanggung jawab terhadap satu jurnal. Nah, jadi hampir seluruh dosen di STKIP Singkawang, mereka berperan sebagai editor and chief. Mereka bekerja, mengelola jurnal itu. Uangnya dari mana? Uangnya dari artikel-artikel yang submit di jurnal. Jadi artikel-artikel yang submit, kami juga memiliki ada grade atau kriteria, katakanlah kalau ini masih jurnal yang belum Sinta, ya apa? Ya pre. Orang bisa membuat. Tapi kalau sudah termasuk kategori Sinta, ada tarifnya mulai dari ya 500-an kalau saya dulu sampai 1,5 juta. Lah kan lumayan, Mbak. Nah, uang itu untuk apa? Di antaranya adalah untuk honor para editor and chief itu. Kemudian kalau reviewer apa segala itu biasanya tidak minta honor, hanya komunikasi baik dan ucapan terima kasih. Dan juga jangan lupa dalam pengelolaan jurnal itu yang paling penting adalah sebenarnya bagian IT-nya. Jadi web domainnya itu kan harus bayar, kemudian alat-alat yang digunakan di dalam pengelolaan jurnal semacam kita langganan Crossref untuk DOI, semuanya itu kan harus berbayar. Nah, itu uang itu kita gunakan untuk semacam itu. Jadi domain hosting juga kita harus bayar setiap tahun apa segala. Nah, jadi semacam uang-uang itulah yang kita gunakan. Jadi sekarang untuk pengelolaan jurnal di STKIP Singkawang, kalau dulu memang di awal-awal itu tidak ada yang membayar sama sekali. Kenapa? Karena kalau orang akan publikasi, yang ditanya itu udah Sinta berapa. Ketika kita belum menjawab, kita tidak Sinta, tidak ada yang mau publikasi. Nah, ini tantangan sendiri. Tapi kami sudah berhasil melewati langkah itu. Kami sudah tidak terlalu pusing lagi. Kalau dulu untuk cari artikel itu kita susah. Kalau sekarang sudah tidak susah lagi, bahkan sudah harus antri. Ini artinya apa? Kalau yang memuat submit artikel ke jurnal kita, artinya kita banyak pilihan untuk artikel. Artinya apa? Juga artikel ini akan benar-benar dikoreksi, direview yang baik gitu. Nah, jadi tidak bisa memang ketika kita terbit pertama. Saya ingat dulu di awal-awal kita terbit, ada seorang guru besar dari Bandung mengatakan, untuk apa buat jurnal banyak-banyak? Tempat kami juga jurnal satu susah gitu. Nah, saya berpikirnya ke depan. Akhirnya sampai sekarang ya kita sudah tidak perlu membiayai jurnal lagi. Bahkan kita memiliki juga saldo yang cukup dari hasil pengelolaan jurnal itu. Nah, ini akhirnya tentunya membawa manfaat juga untuk lembaga, bahkan yang langganan-langganan yang terkait jurnal apa segala ini itu udah bisa kita tutupi dari penerimaan jurnal itu lagi. Hari ini tadi saya melihat ada pengumuman, saya tidak tahu di UMAHA ada pengajuan untuk akreditasi jurnal atau belum. Tapi ini baru tahap pertama, jadi 2021 ini Kementerian Pendidikan kita baru hari ini mengeluarkan pengumuman yang terkait dengan jurnal. Kami memiliki sebenarnya ada 5 jurnal yang proses submit, tapi tadi staf saya sudah ngecek, kebetulan bagian kami belum keluar gitu loh. Jadi untuk akreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6.
Memang Sinta, nah dalam akreditasi Sinta ini, teman-teman juga, ini biasanya dari pihak kementerian itu selalu mengkategorikan grade-nya Sinta 1, Sinta 2 itu berada dalam satu kelompok. Grade Sinta 3, Sinta 4 itu berada dalam satu kelompok. Kemudian Sinta 5, Sinta 6 itu berada dalam satu kelompok. Nah ini strategi memilih jurnal. Sekali lagi yang terkait dengan strategi ini adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke Pak, berikutnya Pak. Nah tadi saya singgung juga ya, international conference ya. Ini produknya memang ada dua, bisa di buku proceeding atau ada juga yang di buku jurnal. Tujuan kita di International Conference, seperti saya ungkapkan, saya juga aktif dalam kegiatan semacam ini, tidak semata-mata publikasi, bukan itu. Kalau kita ingin publikasi, pilihannya bukan International Conference, tapi kepada jurnal. Tapi International Conference ini adalah kita untuk mengembangkan jejaring, sehingga kita bisa punya sahabat di mancanegara. Ini tujuan ke sana. Nah, tapi tetap, walaupun ini International Conference, ya teman-teman, yang kualitas, ya, kita akui memang kita sepakat tentunya kualitasnya ini ada di bawah jurnal, ya, ada di bawah jurnal. Tapi tetap kita sebenarnya bisa memilih International Conference seperti apa. Saya juga setiap minggu mungkin bisa 4-5 dapat tawaran-tawaran semacam ini. Saya selalu melihat, pertama yang saya lihat adalah bidang ilmu sesuai tidak. Kemudian yang kedua, apakah produk internasional conference itu terindeks oleh Scopus atau tidak? Nah, kalau terindeks dari Scopus, terindeks di Scopus, ya, ini ada strategi lain, teman-teman. Ya, ini yang saya lakukan. Dulu saya melakukan ini. Saya mewajibkan seluruh dosen di STKIP Singkawang punya ID Scopus. Kalau saya langsung masuk kepada jurnal, prosesnya lama. Nah, salah satu strategi yang saya tempuh saat itu adalah kami masuk ke International Conference. Betul. Masuk International Conference, kemudian terdata di Scopus, ya, terdata di Scopus, ID-nya keluar. Nah, kan yang kita cari kan ID Scopus. Tapi kalau artikel itu lewat jurnal, perlu waktu. Nah, jalan pintasnya lewat International Conference. Tapi lihat, tawaran International Conference ini banyak. Kita juga bisa melihat International Conference ini, lembaga penerbitnya seperti ini ACM. Ini satu lembaga yang cukup kredibilitas. Ya. Juga lembaga-lembaganya Fire itu ada juga yang mengindeks beberapa aktivitas conference, dan itu nanti bisa terindeks dari Scopus. Nah ini yang selalu saya lihat. Jadi kami selalu kalau punya ikut International Conference, kalau International Conference itu memang para pakar, ya banyak penyenggaranya organisasi kepakaran. Salah satunya umpamanya di knowledge management, yang saya katakan tadi udah hampir 15 tahun itu adalah knowledge management, itu para pakar dari knowledge management, karena saya ada di dalamnya juga di sana knowledge management. Nah, seluruh kegiatan-kegiatan itu adalah hasil akhirnya produknya di mana. Tapi kalau tidak terindeks Scopus, saran saya tidak usah masuk ke sana karena bayarnya cukup mahal kan itu. Oke, berikut, Pak. Nah, ini masih memilih strategi untuk mengikuti International Conference. Produknya adalah biasanya di proceeding, ya. Produknya di proceeding. Tadi Pak, kita lihat di sini ini terkait dengan pembiayaannya, pembiayaannya teman-teman. Jadi di sini bergerak sekitar 400 sampai 550 US. Jadi semacam itu, ya. Berarti sekitar 7 atau 8 juta untuk satu orang. Gitu. Nah sekaligus juga ini kan bisa untuk jalan-jalan tiap tahunnya. Kalau dulu saya juga mengikuti itu Pak, sampai ke Eropa pergi
ya udah ngikuti ini international conference, temu sahabat apa segala. Gitu. Jadi itu yang utama, jadi international conference. Oke, yang berikutnya Pak. Nah ini lebih hampir sama dengan jurnal kita tadi, kalau kita mulai jurnal tadi ya. Oke. Yang terkait dengan international conference, bagaimana kita membuat struktur paper, kemudian itu sudah ada aturan main, sudah ada template-nya, gitu. Kemudian kapan kita harus submit, kemudian bagaimana proses reviewernya. Ya. Saya juga kebetulan menjadi reviewer di beberapa international conference yang sering diikuti. Biasanya kalau kita udah sering beberapa kali kita mengikuti, kemudian artikel kita juga mereka nilainya sudah cukup baik, gitu. Kita akan dijadikan bagian dari tim reviewer. Ya. Nah, publikasi buku ini pilihan yang ketiga. Yang pertama tadi adalah pilihan publikasi kita adalah publikasi di jurnal. Ya. Jurnal ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Kemudian publikasi kedua ada pilihan di proceeding, tapi catatan yang ingin saya tekankan adalah kalau di proceeding ini kita utamakan untuk mencari mitra, kemudian yang kedua kita harus memilih international conference yang sudah terindeks Scopus. Nah, pilihan publikasi yang ketiga adalah kita membuat buku, kita terbitkan sendiri, atau kita diundang sebagai bagian dari tim penulis. Umpamanya buku ini berbicara tentang katakanlah knowledge management, dan mau menulis pada bagian apa, Bapak-Bapak. Nah, itu. Bapak Ibu, kita yang menanggung biayanya. Nah, ya itu bisa buku, apalagi kalau katakanlah karya kita ini memang mereka Nah, ini contoh aja teman-teman. Ini kolaborasi penerbit di London ya. Jadi kita saya kebetulan dapat undangan. Nah, dasar dari undangan ini mereka akan melihat dari publikasi kita. Publikasi di mana di jurnal-jurnal itu. Mereka akan ya, diundang untuk menjadi bagian dalam penulisan buku itu. Oke, di halaman berikutnya. Ini kan ini kemudian ada proses review, dan review terakhir barusan bulan Desember ini saya terima, jadi cukup lumayan prosesnya cukup lama, juga beberapa kali review, tapi terakhir hasil review secara keseluruhan saya bersyukur hanya reviewnya hanya udah tinggal minor. Minor itu juga mengurangi salah satu tabel yang mereka anggap tidak penting. Nah, oke. Jadi itu pilihan publikasi. Apa yang saya sampaikan ini teman-teman yang apa yang saya dapatkan selama ini, apa yang saya alami selama ini, kalau terkait dengan materi formal, sudah saya juga materi PowerPoint, jadi saya tidak perlu berbicara secara lebih detail tentang itu. Sebenarnya rumus sederhana kalau kita untuk membuat satu artikel yang banyak digunakan oleh kawan-kawan semua adalah yang terkait dengan IMRAT. Itu aja sebenarnya rumus sederhananya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Mursidi atas pemaparan materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu peserta webinar baik online maupun offline yang ingin menanyakan beberapa materi bisa ke narasumber 2 Bapak Dr. Jumintono atau ke narasumber 3 Bapak Dr. Andi Mursidi. Monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu dari Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, ini ada pertanyaan di chat room. Yang pertama ini dari Ibu Anggraini. Pertanyaannya adalah untuk Pak Jumantono, bagaimana kita bisa paham bila tulisan kita hanya pantas masuk ke Q4, padahal keinginan kita ke Q3. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya share screen ya. Oke. Seberapa pantas ya? Seberapa pantas paper kita? Dalam hitungan menit itu sudah langsung bisa ketemu kualitas paper kita. Dari apa? 1, bahasa. Daftar dosa bahasa kita bisa cek. Kedua, referensi. Referensi kalau zaman kolonial jangan masukkan Q1, 2. Itu kolonial-kolonial itu buang semua. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh sekarang. Oke. Oke. Ini saya tutup nih ya. Ini ya paper ini misalnya. Kelihatan kan ini? Oke. Lihat ini. Gimana cara ngeceknya? Kontrol A. Dongkling. Kelihatan toh? Satu alinea berapa referensinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 ya? 8 ya? Dari sini kelihatan kan? Dilihat juga tahun berapa dia? 2020, 2021, 2019, 2018, 2021. Nah, kan? Gitu. Jadi kalau ditemukan di sini, misalnya nih, Libron et al. Ini ndak hitam begini. Nah, ndak hitam ini. Awis, wi manual. Wi enggak gawean reviewer. Iki nangkene ditulis, jangan-jangan nang iso reneng. Betul enggak? Satu, dari sisi referensi. Bahasa, wah, bahasa enak banget. Bahasa itu daftar dosa langsung bisa ketemu. Ketika klik Grammarly, di open jebret, akan ketahuan di sini. Bahasa Inggrisnya mana? Yang merah ada berapa? Halo? Setiap paper itu gramatikalnya tidak boleh ada yang error. Satu kata pun tidak boleh ada yang error. Itulah kenapa Pak Andi, saya tidak mengatakan gradasi Sinta lebih baik daripada Scopus lebih baik daripada Sinta, tidak. Tapi menurut saya menulis di Scopus lebih mudah daripada di Sinta. Kenapa Pak? Karena Sinta sudah direbut oleh Rama. Udahlah Pak, move on. Nah, Scopus. Kenapa Pak? Nulis bahasa Inggris tuh Pak. Salah sudah ada yang ngoreksi. Lah kalau bahasa Indonesia mentelengi setiap huruf. Ayo Pak. Engko ora kober ngopeni bojone nang ngene iki. Kalau ini Pak, bahasa Inggris asalkan ini di setting. Nih lihat nih. Ini Pak, bawah nih. Di bawah nih Pak. Setting di sini, nih bawah, sorry. Ini ya. Bawah nih. English United Kingdom. British. Gunakan itu Pak. Lebih disenangi Pak. Kenapa? British lebih bagus daripada American. Pakai British Pak. Gimana cara nyetingnya? Nah, ini orang etik kabeh wong iso.
Iya Mas. Sing operator. Itu Mas. Oh, itu Mas. Oh, ya, Mas. Ini tuh Mas. Ini tuh Mas. Coba lihat nih. Kan kelihatan nih. Nah. Nih, kelihatan nih. Inconsistent punctuation. Ada koma di sini, ada satunya yang tidak konsisten. Konsisten. Gimana cara menkonsisten? Nah, di-update all, jebret, selesai. Pakai apa, Pak? Grammarly. Bayar berapa, Pak? 9.000. Berapa tahun, Pak? Setahun. Saya beli 9.000, nggak bisa lagi. Lah 9.000 loh. Kok yo nangis loh. Ora iso tuku meneh. Sugih kok kumaha. Beli 10.000, 50.000. Lewang becak 5.000 aja enggak boleh minta selamat. Ya. Oh, nih lihat nih. Klik, nih lihat nih. Oh. One way to determine the safe life is the Arceus model. Aku gak ngerti bahasa. Tapi yang jelas ini diminta ini too boros. Tinggal tuh klik hilang. Engine, Pak. Itu. Prof, berapa tensis yang harus kita kuasai untuk menguasai dunia? SMP, berapa tensis yang harus kita kuasai? Berapa? 16. Paper, berapa tensis yang harus kita kuasai? 2. Apa, Bu? Simple present, simple past. 2 tensis menguasai dunia. Gajinya 30 juta. Mau enggak, Bu? Mumpung enggak ada Pak Rektor. Kalau ada Pak Rektor, kok melu aku kabeh. Lah saiki apa, Pak? Dosen di Malaysia yang penting Scopusnya berkontribusi 35 per tahun. 30 juta, Pak. 2 tahun enggak tak ambil, Pak. Pak ambil, Pak tukok ke Pajero. Gaji. Wah, Ibu kalau sudah punya Scopus, duit itu selesai. Ibu boleh membawa sedulur satu bis masuk mall, monggo, beli apa? Suka-suka. Pernah belum? Pernah ya, Bu? Belum. Sekali-kali lah bawa dulur-dulur satu bis masuk ke mall, enggak boleh lihat price tag, enggak boleh lihat harga. Suka ambil, suka ambil, suka ambil. Jangan khawatir, aku yang bayar. Pernah berani begitu? Gaya itu loh, Pak. Udah. Scopus itu anugerah terindah. Betul, Pak. 3 tahun yang lalu tuh. 4 tahun, 3 sampai 4 tahun yang lalu. Saya masih kos di Jogja tuh. Karena ya mau kontrak enggak kuat. 3 tahun yang lalu, Pak. Hidupnya ya karena punya mobil, tidurnya ya di hotel Pertamina, pom bensin. Gitu. Karena ngajar kan di Wadi cuma 2 hari. Mau pulang, jauh. Wis turu nang pom bensin. Sesuk anu meneh. Sekarang selesai. Selesai, Bu, masalah uang. Scopus. Scopus itu menurut saya anugerah yang Bapak Ibu tidak boleh lewatkan. Dah, jangan cinta lagi. Oke, kelihatan kan? Oh, kan kelihatan nih. Oh, kelihatan kan? Nah, ini kan enak banget nih. Kan bla bla bla, shift, is, was, and sock. Kenapa pakai then? Itu, Bu. Kenapa pakai then? 30 massive is di was dan di sock. Nah, gitu, Bu. Ini apa artinya was sama sock? Enggak peduli. Ra penting. Sing penting ini grammar pentingnya salah nih. Dan gua wae. Sing gua siapa? Engine.
Kelihatan Pak daftar dosa bahasa Inggris itu Pak. Oh, corrected. Ini nanti sampai, kalau bisa sampai ini, alet-alet nih, sampai 0 Pak. Itu. Bahasa Inggris Pak. Sorry to say, stupid job. Siapa yang dulu pernah sombong? I am fluent in English. You are not the best anymore. Kalau udah tas bahasa Inggris kayak anak khairum minhum gitu. No way sekarang. Selesai. Kenapa? Salah mesin, Pak. Tadi apa tadi? Untuk ngecek referensi. Kalau Bapak Ibu melihat seperti tadi, satu alinea kok cuma satu referensi, itu berarti miskin. Referensinya jadul, kolonial, singkirkan semua. Wah ini susah sekali. Susah gak penting. Itu kuno. Buang, ganti. Itu Pak. Bahasa Inggris kita cek di sini. Itu satu. Dari tulisan saja. Kalau tulisan yang lain tentu ada namanya novelty, tentu ada yang namanya in-depth discussion. Gitu Pak. In-depth discussion itu sangat penting Pak. Kenapa? Mendiskusikan kalau itu cuma 2 alinea itu namanya miskin. Itu namanya paper ndak hidup. Supaya hidup, Bapak Ibu mulutnya dikasih oli, ben lunyu. Gitu. Gimana cara ngasih olinya? Gapnya ditambah Pak. Itu loh Pak, saya tunjukkan ya Pak. Gapnya itu Pak, itu banyak orang yang salah sangka, gap itu cukup 1. No, gapnya yang banyak. Ini loh Pak, nih lihat nih. Nih loh, gapnya nih loh Pak. Sorry. Ini gap nih loh Pak, ini gap, ini diskusi. Awalannya diskusi dari mana? Dari gap. Kalau gapnya 2, diskusikan 2. Kalau gapnya 5, gapnya 5. Jeru toh. Gitu Pak. Jangan dibolak-balik. Gapnya 1, sini 5. Lah ujuk-ujuk. Di sini 5, di sini cuma 1. Lah sing 4. Gitu Pak. Lah gimana menentukan gap? Ini caranya nih. Luas, mengerucut, mengecil, menyempit. Gapnya besar, the main gapnya 1, tapi dielaborasi. Dijelentrehke, dirinci, gitu Pak. Contoh nih ya, ini kalimat sederhana. Pendidikan merupakan tulang punggung keberhasilan sebuah daerah. Titik. Sopo sing bantah? Gak sing bantah. Itu namanya what is known. Ini loh Pak, what is known. Bla bla bla. Ini dibuat 5 kalimat Pak. 5 kalimat. Terus setelah itu, namun pada kenyataannya, pendidikan di era pandemi berpotensi tidak menggunakan pendekatan learning atau student-centered learning. Sing aktif dosen itu. Mahasiswane tutup kamera, padahal ditinggal pijet. Nah. Itu Pak. Nah itu berarti main gapnya apa? Tidak menggunakan student-centered learning. Di breakdown Pak. Tidak student-centered learning itu apa? 1, dosennya aktif. 2, mahasiswanya pasif. 3, one way communication. 4, kan gitu Pak. Lah itu 4 sampai 5 ini nanti dibawa ke diskusi. Sehingga diskusinya jadi panjang. Itu loh Pak. Jangan ini 5 halaman diskusi 2 alinea. Wah, itu namanya tak senonoh, ya toh. Betul, Pak? Lagi, Pak. Ini menjawab panjang loh, Pak, nanti kalau baca satu pertanyaan tuh. Lagi nih, Pak. Conclusion nih, Pak. Biasanya, conclusion itu loko-loko dari hasil riset template nih. Wah, sopo sing arep ngoco? Enggak ada, Pak. Apalagi supervisi pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Berpengaruh punya. Lagi wong awam apa? Berpengaruh positif ya apa? Gak jelas, Pak. Harus ditambahin loh, Pak. What does this mean?
For us going forward tuh. Apa makna ke depannya itu? Kalau enggak ada ininya, mati Pak, konklusi Pak. Enggak ada nyawanya. Tambahin makna ke depannya itu. Pendidikan akan maju, maka kepala sekolah harus memastikan ada jadwal supervisi pendidikan setiap semester. Kalau enggak ada, jangan berharap kinerja guru meningkat. Kan gitu, Pak. Gawe, Pak, di sini. Harus ada makna, mean for us going forward. Ini keren banget nih, Pak. Anatomi menurut saya yang paling mudah bisa IT. Tak kasih anunya kan? Ini buat 5 kalimat, 5 kalimat, 3 kalimat, 5 kalimat, 3 kalimat. Nah, kalau ini 5 kalimat, di sini 5 alinea, ini 3 kalimat. Bahasa Indonesia saja. Selesaikan. 3 halaman jadi paper. Ini kan 3 halaman bahasa Indonesia sendiri kan? 50 referensi terbaik, nanti disusupkan di sini. Ini caranya. Ini caranya nih. Oke. Ini kan? Nah, ini kan kalimat kan? Ini. Kalimat. Kalian ya. 1 kalimat. Ini saya buang dulu nomornya ya. Saya buang nomornya. Kelihatan ya? Oke. Nah, gini. Ini 1 kalimat, enter. Kalimat berikutnya, enter. Kalimat berikutnya, mana? Sampai titik, enter. Oke. Kemudian kalimat berikutnya, enter. Ya. Oke. Ada berapa kalimat kita? 1, 2, 3, 4. Di sini, tambahi 5 sampai 10 referensi. Wes muncrat, Pak, kualitasnya, Pak. Itu, Pak, buat paper tuh, Pak. Ini kalimat kita sendiri. Gitu loh. Ya. Bapak Ibu, ayo bersedekah. Karena bersedekah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Qala Rasulullah, qala Abu Jahal, Imam Samudra. Gitu, Bu. Panjang ini, Bu. Sehingga ini jadi 1 kalimat ini 1 alinea. 1 kalimat 1 alinea. 1 kalimat 1 alinea. Panjang. Itu caranya buat paper. Asik tuh, Pak? Asik. Ini mudah diucapkan, Pak. Tapi jauh lebih mudah dikerjakan. Betul ya, Pak? Al-a'malu yajalu so'bah sahlan. Mengerjakan itu membuat yang susah jadi mudah. Coba Bapak Ibu, buka kursus menggunakan WhatsApp. Dipelajari, ora angel pol, Bu. Betul ya, Pak? Ya. Ayo. Terus bakal payu, Pak. Pak Jo. Gimana, Pak? Saya perlu nyela sedikit ya. saya ketemu Pak Jo itu kita masalahnya beres kabeh. Ayo memang, Saya Pak. 2 kali ketemu Pak Jo ya. Nah, saya minta seartis saja. Saya tadi tertarik terhadap grammatical ya. Grammatical menarik sekali ya. Bukan masalah harganya modern-modern enggak, tapi ternyata capability-nya bisa menggantikan kita. Dia sebagai mesin, kita diganti kan, Pak ya. Iya. Itu saran Bapak ke saya, apakah kalau kita punya keinginan apakah grammatical dulu dibeli apa dan sebagainya gitu. Atau yang lain kita pelajari. Tetap pakai Grammarly, Pak. Gambaran saya kok Grammarly itu cepat untuk menyesuaikan cara kita belajar. Grammarly. Ya. Grammarly itu ada 4 fungsi, Pak. Ya. 4 fungsi. Ini saya tunjukkan nih fungsinya nih. Ini loh, Pak. Ini. Baca nih. Kecil-kecil. Saya tak geser. Coba tolong Mas, geser Mas. Ya ini Mas. Jangan digeser ini. Ini bukan saya nih. Ah, itu geseran. Ah, geseran ya. Iya. Coba nih. Klik. Baca tuh, Pak. Fungsinya nih, Pak. Improve spelling, grammar, and punctuation. Ya. Jadi ini pakai the apa tidak, Pak? Ngerti enggak? Nawaido orang bahasa Inggris? Gak ngerti, Pak. Ini pakai the orang mudeng, Pak. Ya. Nah, itu disarankan the, KI gitu, Pak. Diterima gitu aja, Pak. Kalau enggak setuju, di dismiss. Selesai, Pak. Ini punctuation. Grammar.
Ini is for A. Ini was for were. Diselesaikan di grammar ini, Pak. Punctuation. Ini pakai an, the. Pusing, Pak. Betul, betul. Sing artikel tuh loh. Dalam bahasa Inggris itu ada namanya subbab namanya artikel. Itu susah, Pak. Wina orang bahasa Inggris angel, Pak. Kayak engine aja, Pak. Itu, Pak. Ini yang gramatikal. Spelling ini A, ini from ini A apa O. Studies ini pakai I apa Y. Aduh, udah spelling, Pak. Kalau bahasa Indonesia, pentelengi satu-satu, Pak. Sampai mari ya. Orang kok berngopen di bojone, Pak. Ini Pak Ju, dari tim saya di FEB UMAHA itu, teman saya Doni itu sudah punya bakat nurun Pak Ju juga sih. Ya kan satu kita pernah di Skopus, Pak. Nah, saya tertarik misalnya kita menguasai seperti tadi yang Bapak jelaskan grammarly dulu apa yang harus kita mantengi dulu. Dimulai dari mana dulu, Pak? Enggak usah berdebat mana telur, mana ayam dulu. Nah, udah enggak usah. Kalau ada telur ya didadar, kalau ada ayam ya digoreng, wis ngono wae, Pak. Saenenge. Oke. Dadak ki telur apa ayam sih yo. Berdebat kapan jadi paper. Udah, bisanya nulis bahasa Indonesia dulu, mulai. Oke. Udah. Bapak Ibu punya riset, enggak usah ngambil riset dulu. Riset yang ada yang belum dipublish, ayo dipaperkan. Saya punya bahan dari mahasiswa banyak sekali sebetulnya, Pak. Saya tidak pernah ragu, Bapak Ibu itu punya kekayaan yang tidak terbatas, Pak. Ya. Hasil karya anak-anak itu. Saya itu 5 tahun saya jadi dosen tuh. 5 tahun bisa memperkosa mahasiswa semua. Ini Pak. Saya punya. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Oke ya. Sip. Ini bukan mensimplikasi masalah, bukan ya, Pak? Ya. Karena ini saya ngomong seperti ini bisa jadi diketawain oleh tasawar loh, Pak. Ya. Oleh Pak Ju itu masih 1 tahun. Saya 1 hari, 1 paper. Baik. Itu berarti ada engine yang Pak Ju enggak tahu. Dia bilang gitu, dia bilangnya. Itu, Pak? Ya. Oke. Apa, Pak? Oh, mungkin, Pak. Gimana, Pak? Belum ada Mendeley. Pokoknya nulis bebas. Jangan ada referensi, jangan ada citasi menurut kita sendiri. Sesuai tadi ya, yang apa tadi? Anatomi tadi loh, Pak. Iya, sesuai anatomi tadi loh, Pak. Jangan terpenjara dengan citasi dan pikiran orang. Sekarang mulai berpikir begini, Pak. Menurut Andi Mursidi, lupakan, Pak. Ganti sekarang, Pak. Ganti caranya. Saya tadi melihat kecelakaan di tol Pajero warna putih. Titik. Menurut kepolisian, baru, Pak. Tapi kata-kata mulai dari kita sendiri, Pak. Itu namanya kita merdeka. Tidak dijajah oleh orang. Beda tidak, Pak? Saya melihat di TV ada kecelakaan Pajero warna putih. Itu orang lain ya, Pak? Tapi kalau melihat sendiri, saya lihat sendiri. Ini fotonya. Berarti lebih kuat mana, Pak? Kita sendiri. Karena apa? Ilmu itu kebenaran nisbi, kebenaran yang berdasarkan empiris. Empiris itu panca indera, yang dilihat, yang diraba, yang dirasakan. Tidak ada namanya keterlibatan indera ke-6. Indera ke-6 itu dukun. Abstrak. Itu, Pak. Contohnya, Pak Andi, tadi malam saya melihat kuntilanak, Pak. Oh iya, Pak. Ayo nanti malam kita lihat lagi berdua. Enggak bisa, Pak, kalau berdua. Nah, kan gitu, Pak. Itu namanya kebenaran nggo karpe dewi. Menurut jenengan bener. Itu ada 2 kemungkinan. Jenengan punya indera ke-6 atau ngapusi. Kan gitu, Pak. Tinggal nanti kita mencari referensi yang mendukung
Iya Pak, gitu Pak. Setelah tadi Pak. Setelah tadi Pak. Gitu. Nah. Ini. Nah, setelah ini toh Pak. Iya. Setelah ketemu ini Pak. Ya. Ini referensi Q1, Q2, Q1, Q2, Q1, Q2, Q1, Q2. Gitu Pak. Jadi kalimat kita satu tok. Yang penting subjek, predikat, objek beres. Tidak usah didayu-dayukan, tidak usah dilebeh-lebehkan. Namun toh demikian, alah apa meneh wis subjek, predikat, objek titik. Nanti itu urusan grammar Pak. Nanti in addition, in contrast, meanwhile dan seterusnya. Ora usah bagusi gawe dhewe Pak. Engine ya Pak. Membayar 10.000. Itu Pak. Jadi introduction itu kan sebetulnya hanya ini toh Pak. Introduction kan sebetulnya hanya ini Pak. 1, 2, 3. Menjawab 3 pertanyaan ini kan. Ini buat 5 kalimat, ini buat 5 kalimat, ini buat 3 kalimat. 13 kalimat. Lah setiap kalimat kok direferensi 8. Jadi panjang nih Pak nanti Pak. Betul ya Pak? Mudah diomongkan. Lebih mudah dilakukan. Percaya sama saya. Mudah-mudahan. Iya pasti Pak. Iya. Kalau ini Bapak hanya tahu, paham, dapat buku nikah, tapi belum boleh masuk kamar. Lah enaknya apa? Gimana Pak? Ya Allah, kita itu betul-betul hidup di lumbung padi Pak. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi Bu yang belum terjawab? Pak Adi. Oh, gimana? Berikutnya pertanyaan di room chat dari Pak Adi Rasa, apakah citasi yang kita lakukan akan tercatat secara otomatis di Google Scholar kalau kita menggunakan engine seperti Mendeley atau Zotero? Karena dulu kita diajari manual untuk mengutip artikel Scholar. Oke, saya presiden Rumah Scopus, jadi tidak tahu tentang Google Scholar, juga tidak tahu tentang Sinta. Yes. Saya memang membodohkan diri untuk tidak tahu yang lain. Saya cukup tahunya Scopus. Oke, ini yang saya tunjukkan ya. Kenapa Scopus itu menjadi sangat digandrungi orang tuh. Kita ini kan sebenarnya terlambat kan. Contoh nih, lihat ini. Ya, ini lihat nih citasinya nih. Citasi referensi mesti mlebu ini kabeh, Pak. Kelihatan referensinya nih. Di citasi. Ini berarti ada paper yang disitasi 21 orang. Tahunnya 2015. Ada lagi tahun 2019 disitasi 17 orang. Kan kelihatan Pak? Ada lagi citasi yang ketiga 10 kali tahun 16. Ya kan? Kelihatan sekali Pak, paper-paper yang saya pakai untuk mendukung kualitas paper kita sebagai supporter kita itu betul-betul referensi yang banyak disitasi. Betul ya Pak? Kalau sudah bilang kola Rasulullah, serasa. Aku kenal Rasul wis jujur, kan gitu Pak. Ayo Pak Presiden, menurut Andi Mursidi, nah, kalau Mursidi sapa meneh? Kenapa sudah banyak disitasi Pak? Paham ya Pak, maksud saya Pak? Itu. Disitasi berapa orang? Itulah kenapa jurnal itu takut dengan apa yang namanya sleeping paper. Sleeping paper itu kan seperti wong edan, Pak. Ngomong rono sing ndungok nih. Tahu Pak? Punya paper 1, publish, setelah itu 2 tahun diem, enggak ada yang mensitasi. Itu menurunkan
paper. Betul Pak Padi? Enggak dapat citasi kan Pak? Itu kan kayak wong edan, pelaku ngomong betul enggak Pak? Wah, itu Pak. Itulah kenapa Pak citasi itu menjadi barang mahal. Itu yang dicari oleh jurnal. Karena jurnalnya naik, papernya naik. Betul Pak dia? Itu Pak. Oke. Jadi kelihatan Pak. Ini bisa di-track semua Pak. Di-track semua, kelihatan bisa di-track dan dengan mudahnya. Tuh, klik, ya kan? Link-link semua kan? Ngelink-link semua. Jadi jangan sampai menambah referensi, di sini hitam semuanya, jelas. Itu namanya memberi pekerjaan pada reviewer. Pegah. Wih, zaman milenial Anda menulis zaman kolonial. Kan gitu Pak, reviewer Pak. Betul Pak? Pak, manajemen seperti ini Pak. Sejak dulu ada coba Pak. Kan keren banget Pak. Ya kan? Nah, otomatis terindeks di Google Scholar Podia, Pak Andi yang tahu. Kalau Scopus biasanya terindeks di Google Scholar Pak. Nah, otomatis terindeks siapa lagi terserah, enggak tahu saya. Nah, Google Scholar belum tentu di Scopus. Kalau Scopus tentu di Google Scholar. Nah, itu jawabannya. Gitu Pak. Ada lagi yang belum dijawab nih? Oke, dalam kolom chat sudah selesai. Untuk yang di room chat sudah tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu hadirin di peserta offline, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Pak Agung, monggo. Oke, terima kasih. Tentu yang bisa menjawab adalah Pak Tasawar. Ya toh. Ini dugaan saya. Saya mempraktekkan Pak. Saya mempraktekkan. Saya punya stok paper setiap semester itu 50. Stok paper. Tanpa melakukan penelitian. Kenapa Pak? Karena sejatinya setiap orang itu adalah peneliti Pak. Sejatinya. Cuma harus disusuli dengan kaidah penelitian. Contoh Pak, misalnya nih, ini tidak hanya kita sebagai akademisi, tukang petani salak. Ini sering saya ungkapkan nih, petani salak. Bapak Ibu tahu salak umurnya berapa tahun? Sebut. 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? 40 tahun Pak. Karena saya hidup di Turi, Pak. Salak nanam sekali, 40 tahun bisa panen, Pak. Kalau enggak percaya, datang besok ke Turi, Pak. Ini umurnya berapa? Iki anakku cilik, saya selesai kuliah. Ya ini, dari ini membiayainya. Ya pokoknya ini, ya ini. Enggak dibongkar, enggak. Pakai teknik, Pak. Dia pakai namanya teknik cemplong. Udah tinggi, turunkan lagi, pendem, munggah lagi. Pak. Dicemplongi gitu. Itu best practice yang dilakukan oleh siapa Pak? Pak Tani. Itu riset enggak Pak? Riset enggak Pak itu Pak? Riset. Teknik cemplong untuk memperpanjang umur salak. Desain risetnya apa Pak? Kualitatif. Respondennya siapa Pak? Ya di laborat, dia melakukan sendiri. Itu Pak. Dianalisisnya gimana? Dianalisis umurnya sampai 40 tahun. Itu kan jadi riset, Pak. Sekarang Pak Tani suruh buat paper. Harusnya Bapak Ibu pertanian itu. Betul ya, Pak? Ngajar, Bapak Ibu guru seperti saya, dosen semua kan? Ngajar. Pernah enggak ngajar sampai muridnya atau mahasiswanya
sampai terkesima. Pernah Pak? Pernah Pak? Ada kan? Pernah enggak? Itu mesti ada teknik yang Bapak Ibu gunakan, best practice. Kenapa Bapak Ibu tidak tulis untuk menginspirasi dunia? Kenapa untuk dinikmati sendiri? Coba itu ditulis, teknik mengajar diferensial, integral diferensial dengan menggunakan pendekatan bla 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 apa gitu. Kan swangel banget toh Pak, integral diferensial coba. Coba ditanya Pak, yang ngajar matematika siapa nih? Ada? Terus gunanya apa Pak? Coba. Aku dulu pernah tanya Pak sama guru saya. Pak Giono namanya Pak Giono. Belajar integral diferensial itu besok manfaatnya apa Pak? Gurunya bilang, pelajari saja. Besok kan ada manfaatnya. Motivasinya turun. Karena apa yang ingin dicapai tidak jelas Pak. Itu namanya educational leadership Pak. Kalau setiap guru punya educational leadership bagus, itu bisa menghitam hijaukan orang loh Pak. Kenapa itu bomber JW double warrior itu? Kenapa dia kok berani bunuh diri? Karena apa? Ke depan setelah saya mati syahid, gitu Pak, langsung tidak ada hisab, langsung masuk surga. Makanya sebelum ngebom dia lari-lari dengan itu, push up. Nanti setelah mati langsung ketemu bidadari. Itu kan coba Pak, brainwash yang luar biasa toh Pak. Coba kalau kita ini punya teknik bagaimana ngajar tapi mampu memperlihatkan masa depan kepada anak itu jauh lebih cepat Pak menguasai. Betul ya Pak? Saya sampai sekarang tidak pernah percaya tapi terjadi. Umur hampir 60, ikut Rumah Scopus, ngubur habis-habis tentang mau jadi profesor. Udah selesai, cukup. Saya wis konaah. Ndak jadi profesor ora paten. 1 tahun yang lalu. 0 Pak Scopusnya. Sekarang berapa Scopusnya? 10. 1 tahun. Saya tunjukkan orangnya ya. Ini orangnya ikut saya gabung di Rumah Scopus. Ya, namanya Hos Jamaluddin. Ada yang kenal? Nah, enggak kenal, orang enggak ada yang kenal. Nah, ini ya. Terakhir dia dapat Q1. Jamaluddin. Ya, mudah-mudahan benar. Nah, ini Pak. Ini Pak, Universitas Halu Oleh. Rumah Scopus berdiri Februari 2019. Dia mendapatkan 2019 kalau tidak salah 2019 atau 2020. Oh 2020. Nih dapat 2. 2001 dapat 10, 8. 10 Pak dia papernya. Ya Pak. Ya, setahun loh Pak ini Pak. Setahun ikut saya ini. Ini Q1 Pak terakhir sama saya nih. Nah, konflik management. Konflik management and multi-ethnic. Nah. Tapi kalau belajar sama saya, 30 kali bertemu dengan saya, Pak. 30 kali ketemu dengan saya. Bapak Ibu kalau baru 2 kali ketemu saya, merasa sudah selesai. Oh, belum Pak. 30 kali. Lihat nih, Journal of International Migration and Integration. Konflik Management. Ini awal sekali saya pulang dari Umaha. Maret kan? Udah Maret kan? Saya terus pulang. Ya gaji sih aman Pak, tapi yo kroso Pak, orang gawean nih Pak. Terus aku buka webinar, webinar. Terus Juni kalau tidak salah kita buka. Pak Jamal ikut Pak. Kelingan betul bagaimana menyusun ini Pak. Menyusun judul ini loh, ben nyulek moto loh Pak. Apa ya ini? PNIB ya. Kita kedepankan konfliknya Pak. Karena saat itu nih di Sulawesi, etnik kan? Yang di Sulawesi itu Pak. Konfliknya nih Pak, ini menjual nih Pak. Ini setahun nih Pak. Q1. Coba lihat Pak. Ayo, masih ingat enggak? Masih apa enggak?
Q berapa tuh Pak? 89? Q1. 75 sampai 100. Ini tahu Pak. Dah. Sekarang sudah berani sombong dia. Sudah berani sombong. Nah umurnya hampir 60 Pak. Hampir 60. Putih semua. Besok saya bawa. Katanya tanggal 14-15 ini kan? Besok tak bawa ke sini. Beliau itu paling pertama kali saya ragukan. Kenapa? Wis tuwa ngomongnya alon. Wah, gak meledak-ledak seperti saya. Alon. Tapi saya pengen jadi trainer Rumah Sakit Opus, Pak. Oh iya, 30 kali ketemu dengan saya. Terus saya panggil ke Rumah Sakit Opus, ke rumah saya. Tak training. Trainingnya Pak, tak suruh bayar ke saya. Aku bilang gitu. Bayar berapa Pak? 3 juta. Bayar 3 juta. Datang sendiri ke rumah saya, bayar Pak. Bukan uangnya. Seriusnya itu loh Pak. Bayar Pak. Walaupun sekarang saya gaji setiap bulan bisa 4-5 juta. Karena ngisi-ngisi seperti ini. Pak Jamal nih. Sekarang jadi idola. Idolanya sama mak-mak sama bapak-bapak. Karena nak ngomong pelan-pelan. Itu Pak. Bisa tak bawa sini Pak. Itu. Ya. Mudah Pak. Lakukan lebih mudah. Oke. Saya tidak percaya sama adanya gaptek. Enggak percaya. Saya udah tua Pak gaptek. Oke, Bapak bisa WA? Bisa Pak, cukup. Jangan bicara lebih. Kalau sudah bisa WA berarti sudah selesai. Gaptek selesai masalahnya. Oh, udah bisa WA kok. Saya tanya, dulu WA kursus di mana Pak? Enggak, tahu sendiri. Nah, IT semakin kesini semakin mudah. Betul Pak? Gitu. Apa ngira coba mencari referensi semudah itu? Kalau dulu awalnya Pak Andi ya, kuliah, wah, perpustakaan UGM, enggak ada, UNY, enggak ada, dapat satu. Wah, satu aja kayak gitu. Sekarang referensi itu ngejar, Pak. Kalau kita dulu ngejar referensi, kalau sekarang referensi ngejar kita, Pak. Apalagi kalau riset interest kita sudah jelas, terpublish. Misalnya, I am expert in vocational education. Nanti kalau ada paper tentang vocational, Dr. Ju, ini ada paper baru tentang vocational. Oke, bagus, ambil. Kalau bagus, skip. Wah, promosi habis-habisan, Pak. Supaya apa, Pak? Disitasi. Itu Pak kuncinya. Supaya Bapak Ibu papernya masuk ke jurnal itu, maka jurnal itu, arsipnya ambil papernya, sitasi, Pak. Itu triknya, Pak, salah satunya, Pak. Ibu, ngalor itu dan dijawab ini. Silakan, Bu. Bapak Ibu yang di Hotel Neo, ada pertanyaan kembali? Sudah cukup, oke. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi mungkin untuk webinar hari ini kita akhiri pada pukul 13:03, jadi lewat 3 menit dari acara yang sudah kita jadwalkan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber kita. Mohon kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber kita. Sebelum acara webinar hari ini kami tutup, tidak lupa kami selaku pembawa acara dan juga atas nama panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin semua. Marilah kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami selaku pembawa acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.